Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Mana hari ini semua hadir ya? Alhamdulillah. Jaga kesehatan selalu, di rumah aja, selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama ya. Selanjutnya anak-anak, untuk mengecek absensi kalian, Bapak ingin kalian mengisi kehadiran kalian di Google Form yang sudah Bapak kirim di Google Classroom. Nah, anak-anak, jika sebelumnya kita sudah belajar pada tema 4, kali ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, melalui kegiatan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. 2. Dengan membuat peta pikiran atau peta konsep, pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran secara terperinci. 3. Melalui kegiatan mengamati berbagai bentuk magnet, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. 4. Setelah mengamati berbagai bentuk magnet, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. 5. Melalui kegiatan mengamati teks formulir pada PowerPoint dan berdiskusi, siswa mampu menganalisis berbagai jenis teks formulir secara cermat. 6. Setelah mengamati teks formulir pada PowerPoint, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir secara cermat. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk kepada materi kita yang pertama. Materi kita yang pertama yaitu 4 posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Agar kalian memahami materi yang pertama, silahkan kalian simak video berikut. Nah teman-teman, kita akan belajar tentang ASEAN dulu ya. ASEAN itu apa sih Kak? Jadi, ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar 10 negara di Asia Tenggara. Nah, 10 negara tersebut antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Nah, ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus. Indonesia sebagai selaku pelopor organisasi ASEAN memiliki peran penting dalam organisasi ini. Salah satunya dalam bidang ekonomi. Berbagai peran Indonesia di bidang ekonomi ASEAN dalam lingkup ASEAN antara lain yang pertama, mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri. Salah satunya dalam ASEAN Aceh Fertilizer Project. Yang ketiga, ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang keempat, Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kelima, tuan rumah KTT ASEAN. Yang keenam, berperan aktif dalam AFTA atau ASEAN Free Trade Agreement.
Nah, anak-anak, bagaimana kegiatan kalian mengamati video tadi? Tentunya pada video tadi terdapat informasi mengenai materi yang kita pelajari. Untuk materi selanjutnya, kalian bisa mengamati video berikut. Nah, sekarang macam-macam magnet. Jadi teman-teman, magnet memiliki dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami ialah magnet yang terbentuk sendiri di alam. Sedangkan magnet buatan ialah magnet yang sengaja dibentuk menggunakan benda-benda ferromagnetik. Nah, jadi di sini kakak ada bentuk magnet buatan, macam-macam ya. Ada 5. Yang ini nanti kakak tunjukin gambarnya, ting gitu. Nah, di sini ada magnet yang berbentuk seperti balok, itu disebut magnet batang. Sedangkan magnet yang berbentuk seperti tabung yaitu disebut magnet silinder. Sedangkan magnet yang berbentuk huruf U disebut magnet labam. Sedangkan magnet yang memiliki ujungnya tajam disebut magnet jarum. Dan magnet yang berbentuk lingkaran disebut magnet lingkaran. Setelah kalian mengamati materi kedua pada video tadi, nah sekarang kalian amati materi ketiga pada video berikut. Teman-teman, sekarang kita akan beralih ke formulir. Kalian tentu tidak asing dong dengan formulir. Jadi, formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan data penting atau data tertentu. Nah, formulir itu sendiri mempunyai manfaat. Yang pertama, menetapkan tanggung jawab transaksi bisnis. Yang kedua, merekam data transaksi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan pesan dibanding secara lisan. Yang keempat, media komunikasi antar orang, organisasi, atau bagian. Nah, di sini kakak memiliki contoh formulir. Di sini contoh formulir pendaftaran lomba cerdas cermat. Nah, di sini terdiri dari identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Yang dimana di identitas diri terdiri dari nama lengkap, umur, kelas, alamat, nomor telepon, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Nah, jadi kalian akan diminta untuk mengisi data kalian dan mengisi jenis lomba apa yang akan kalian ikuti, serta kalian akan dimintai tanda tangan. Nah, begitulah contoh dari formulir. Oke anak-anak, setelah kalian menyimak dan mengamati ketiga materi pada video tadi, sekarang kegiatan kalian yaitu membuka LKPD online yang telah Bapak buat dan Bapak kirim linknya di Google Classroom. Inilah tampilan LKPD pada kegiatan belajar kita kali ini. Pada LKPD tersebut terdapat beberapa kegiatan, yaitu kegiatan yang pertama, mari membaca. Nah, setelah kalian membaca pada kegiatan 1, kemudian kalian menyusun laporan berupa peta pikiran. Kemudian kegiatan 3 yaitu mari mengamati bentuk-bentuk magnet. Setelah itu kegiatan kalian selanjutnya yaitu mengerjakan evaluasi pada Google Form. Baik anak-anak, selanjutnya agar kalian dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN? 2. Bagaimana sifat-sifat magnet? 3. Jika kamu mau mendaftar menjadi anggota Eskul Seni Drama, formulir apa yang harus kamu isi? Demikian kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan selalu, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, tetap di rumah aja, dan selalu menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.